اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتعنان به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتعنان به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك. وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتعنان به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة
محمد يا رب بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب
Salam
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله Wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat yang hadir bersama kita. Masya Allah, ini malam banyak bintang nih hadirin. Nggak tahu nih, ini biasanya kalau di akhir bulan itu yang bintang nggak kelihatan. Ya, ini Masya Allah muncul semua bintang-bintang kita. Kiai Mahmud, Masya Allah, Kiai Imran dan lain-lainnya hadir bersama kita. Kiai Auza'i, wah luar biasa. Pokoknya ini malam hadirin subhanallah berkah banget buat kita. Terus terang, duduk di majlis ta'lim di hadapan para ulama-ulama hadirin, walaupun nggak dengar nasihat mereka, memandang wajah mereka itu udah ibadah. Kumpul sama orang-orang baik, kumpul sama orang-orang soleh, udah mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita duduk di sini untuk ngaji, duduk di sini untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, kemuliaan seorang manusia itu bukan dinilai dari jabatan yang tinggi, bukan dari hartanya yang berlimpah, tapi kemuliaan seorang itu kalau memiliki ilmu hadirin. Makanya dinyatakan oleh ulama, al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdimul baital 'izzi wasyaraf. Ilmu itu bisa menopang rumah tanpa tiang. Jadi maksudnya rumah tanpa tiang tentunya kalau kita ukur hadirin, secara logika nggak mungkin rumah itu bisa berdiri kalau ada pondasinya, betul? Kalau ada tiangnya. Tapi maksud daripada yarfa'u baitan la imada lahu, ilmu bisa ngangkat rumah tanpa tiang, artinya rumah walaupun bukan rumah yang mewah, walaupun bukan rumah yang hebat hadirin, tapi kalau di dalamnya tinggal satu orang ulama, tinggal di dalam satu orang alim, maka rumah tersebut bakal mulia dan bakal dikunjungi oleh orang banyak. Makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah dulu, Al-Imam Taj As-Subki, waktu beliau pengen punya keinginan berjumpa dengan Imam Nawawi radhiyallahu anhu warḍah, maka dia ngajak rombongan nih, Al-Imam Taj As-Subki bawa rombongan, kenapa? Untuk datangin ulama Al-Imam Nawawi.
paling nggak bisa mandang wajah seorang alim, berguru dari seorang yang alim. Tapi subhanallah hadirin, ketika melakukan perjalanan zaman dulu belum ada kayak kita sekarang nih, ada Gojek macam-macam hadirin. Kalau dulu Gojeknya bukan motor, bukan mobil, onta Gojeknya. Jadi orang kalau pengen jalan ke Mamping itu nyewa onta, nanti pemilik onta dia yang bawa onta di bawah, jalan kaki, penumpang naik di atas. Akhirnya ini Al-Imam As-Subki bawa rombongan jalan bareng-bareng pengen ketemu dengan Imam Nawawi. Subhanallah, dalam perjalanan terjadi obrolan sesama supir onta di bawah. Dia sambil jalan karena rombongan sambil ngobrol, cerita nih, saya punya masalah fikih nih, kira-kira jawabannya apa ya? Subhanallah, yang membawa onta Nita As-Subki ngomong, oh masalah itu kayaknya saya tahu deh jawaban. Saya pernah hadir majelisnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ngejelasin tentang masalah ini, jawabannya seperti ini. Kaget. Kata Imam As-Subki, dibilang bulan, galabek, coba turunkan onta nih, turunkan sebentar. Turun nih onta. Waktu turun ditanya, hal Raid dan Nawawi, ente berjumpa dengan Imam Nawawi? Galana, iya, saya sering hadir majelisnya beliau. Dia bilang, maka kata Imam As-Subki, nggak pantas orang yang pernah memandang wajah Imam Nawawi jalan di bawah dan As-Subki naik di atas onta. Dia bilang, enggak, ente yang naik atas onta, aneh yang jalan di bawah, kata As-Subki. Kan ibaratnya tukang Gojek itu seneng banget Pak ya. Ibaratnya tukang beca, yang tukang beca kan ngayuh di belakang, penumpang naik di atas, di depan. Tapi model kayak begini sebaliknya, ini penumpang yang ngayuh, yang punya beca duduk santai hadirin. Tinggal bilang belok kanan, belok kanan, belok kanan, berhenti, 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 begitu tuh. Jadi ini tukang onta tadi naik di atas onta, Imam As-Subki di bawah tuh, bawa tali jangkang onta. Tinggal bilang kemana nih, belok kanan, ya Allah belok kanan. Gimana, lurus terus sampai hadirin perjalanan yang begitu jauh sampai tuh. Cuman sayang begitu tiba baru dapat kabar kemarin baru aja meninggal. Jadi nggak bisa mandang wajah Imam Nawawi. Dia bilang ini telah kemarin meninggal. Dia bilang ya Allah. Kata beliau kalau gitu tunjukin deh di mana tempat ngajarnya dia. Tunjukin di Darul Hadis, tempat dia ngajar di tempat Imam Nawawi duduk hadirin. Maka itu As-Subki langsung datang menghampiri tempat tersebut, ambil berkah Pak, diusap dengan tangannya, diusap ke wajahnya sambil dia bilang nih wa bidaril hadis alladhi ma'ana, ini Darul Hadis yang penuh dengan makna. Dia berharap kalau nggak bisa berjumpa dengan Imam Nawawi paling nggak bisa nyentuh bekas telapak kakinya Imam Nawawi. Jadi tempat yang mana di situ ada ulama berkah. Makanya kalau lingkungan kita ada ulama, sekarang ada Darul Hasbi, ada Kiai Fikri dan lain-lain, ada nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita. Sebab keberkahan daripada majlis ilmu, keberkahan dari para ulama bukan hanya buat santrinya doang Pak, tapi buat orang sekitar. Kan kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyatakan bahwasanya innallaha wa malaikatahu hatta hitani fil ma yusalluna ala muallimin nasil khaira. Dinyatakan bahwa Allah dan para malaikat-malaikat sampai ikan di laut membacakan salawat. Salawat maksudnya adalah membacakan doa nih. Kalau dari Allah merupakan rahmat, dari malaikat merupakan istighfar, kalau dari makhluk merupakan doa. Ditujukan buat siapa? Buat orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi kalau sekarang nih Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, tuh ikan di laut, ikan yang ada di laut, itu tetap bacain istighfar buat ulama-ulama yang ngajarin ilmu agama dan mengajarkan kebaikan buat umat. Ngomong. Dulu guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadri pernah bilang, dia bilang tahu enggak apa alasan ikan di laut kok sampai baca istighfar? Memang apa hubungannya? Kan gak ada hubungannya, pelajar juga ada ikan di laut. Jadi pernah mandang ini ulama juga enggak, tapi subhanallah dia pun ikut bacakan istighfar buat orang yang ngajarin kebaikan, buat membacakan istighfar buat orang yang mengajarkan ilmu. Maka Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadri bilang
ikan pun dan hewan pun membacakan istighfar buat ulama untuk membalas kebaikan para ulama, membalas jasa dan budinya ulama. Memang ada hubungannya, sebab hadirin, dengan adanya ulama yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, Allah turunkan rahmat. Rahmat bukan cuma buat beliau, rahmat bukan cuma orang yang tinggal di sekitar beliau, sampai ikan di laut dapetin ngerasain rahmat dari Allah, dapat berkahnya. Ulamanya di mana, majelisnya di mana, tapi kebaikannya sampai ke laut. Hadir. Bala nggak jadi turun, musibah nggak jadi turun, sebab ada orang ngajarin kebaikan. Makanya ikan sebagai balas budinya bacain istighfar, itu ikan. Tuhan biasa kalau orang nggak tahu balas budi ya, ulama masih diomongin aja, ulama digosipin aja. Kita ini berkat adanya ulama, hadirin subhanallah, itu rahmat diturunkan oleh Allah. Makanya sering-sering duduk dekat ulama. Jalisul fuqara sa'ilul ulama wa khalidul hukama, kata Rasulullah. Sering duduk sama orang-orang yang lebih tua dari kita, para pembesar-pembesar kita. Sa'ilul ulama, nanya sama para ulama, sampai Allah nyatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan kita ngerasa dari kita lebih alim dari ulama. Ini banyak penyakit orang zaman sekarang, hadirin. Ngajinya ogah, cuma suka komentarin ulama. Ustadz disalahin, kiai disalahin. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat artis berani ngeluarin fatwa, hadirin. Gak tahu belajarnya di mana. Ini ustadz belajar bertahun-tahun, Pak. Ibaratnya tuh Kiai Auza'i hadirin di pondok pesantren berapa lama? Lanjut ke Sudan belajar, ngambil S1, S2, subhanallah, masih belum kenal hadirin. Terus pengen nikmat ilmu agama Allah. Belajar, kalau beliau yang ngeluarin fatwa wajar, Pak. Kenapa? Belajarnya lama. Lebih lama dari saya beliau belajar, hadirin. Tapi ini artis nggak pernah belajar, cuma lihat mbah Google doang, dan mbah Google, mbah YouTube, wah, langsung ngeluarin fatwa. Ini masalah hadirin. Makanya ayo belajar. Ini alhamdulillah ada pondok pesantren, tahfidzul Quran, Kiai Fikri, masya Allah, ngajarin anak-anak kita. Ayo, beberapa orang hafal Quran di sini. Subhanallah, ada nikmat. Kalau cuma diajarin, Pak, kenapa saya bilang tempat yang diajarkan majelis ilmu banyak berkahnya? Apalagi kayak pondok pesantren kayak begini. Siapa sih hadirin yang rutin baca Quran kalau bukan santri-santri? Apalagi kalau ini mereka menghafal Quran makanan mereka tiap hari baca Quran. Bayangin kalau rumah kita nih, Pak, Bu, ada satu orang yang rutin baca Quran, tuh rumah kayak ini enak banget. Kita tinggal di larangan sini, larangan selatan hadirin. Itu biasa kalau dia lebaran, Idul Fitri ini, tuh hari kedua sampai hari ke-10 tuh samping rumah kita kuburan. Tuh hari kedua sampai hari ke-10 itu dibacakan ayat suci Al-Quran 24 jam sampai tanggal 10 hadirin. Kita tinggal di samping kuburan, ya Allah, nikmat banget. Dengerin ini di kuburan baca Quran, Pak, siang malam. Siang malam dibacakan Quran, khatam 1 kali, baca lagi, khatam 2 kali, baca terus sampai penutupannya tanggal 10 Syawal hadirin. Dibacakan Al-Quran. Saya bilang terus terang jujur ya, ini kita yang hidup aja dengerin bacaan Quran kayak gini, ya Allah, nikmat. Gimana yang udah meninggal coba dalam kubur? Dibacakan Al-Quran berkali-kali khatam hadirin. Subhanallah. Nah sekarang di lingkungan kita nih, ini santri-santri kita di sini alhamdulillah itu udah menghafal Quran 30 juz, sudah berapa orang hadirin? Subhanallah. Kalau orang sudah menghafal Quran artinya apa? Mereka non-stop baca Quran. Baca Quran ya. Pagi baca Quran, siang baca Quran, malam baca Quran. So, siapa yang ada di kampung sini yang pagi siang malam baca Quran? Ada. Tapi berkatnya adanya mereka hadirin baca Quran, para santri-santri kita yang dididik untuk menghafal Quran, maka ini kampung kita jamin kampung yang banyak berkahnya, kampung yang banyak turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Saya gak ingin berpanjang lebar sebab udah larut malam, banyak guru-guru kita juga. Intinya kita beruntung ini malam dipilih oleh Allah bisa kumpul bareng mereka, bisa mandang wajah mereka, bisa kumpul sama mereka. Tahu nggak? Mereka ini adalah pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad. Mereka ini adalah pewaris-pewarisnya Rasulullah SAW. Makanya husnudzon. Ketika memandang para ulama, pandang ini pewarisnya Nabi yang sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah. Sehingga hadirin tahu fungsinya sanad, mata rantai kayak tasbih. Rantai itu Pak, kalau digoyangin yang di belakang, yang di atas goyang juga. Nyambung sebab. Artinya sekarang kita mandang wajah kiai-kiai kita, mandang wajah para ulama-ulama kita. Mereka pernah mandang wajah gurunya, gurunya pernah mandang wajah gurunya lagi, terus berlanjut sampai menyambung kepada tabi'in, tabi'in mandang sahabat, sahabat mandang Rasulullah. Jadi intinya benar kalau kata ulama, man ra'ani, wa man ra'a man ra'ani, wa man ra'a man ra'ani dakhala jannah. Orang yang mandang saya dan orang yang mandang yang telah mandang saya dan orang yang telah memandang orang yang memandang yang telah memandang saya, insya Allah masuk surga. Kenapa hadirin? Sebab silsilah nyambung sampai ke atas, sampai kepada Rasulullah. Cuma ingat, kalau ada yang bilang, Abu Jahal mandang Nabi Muhammad tapi masuk neraka, Abu Lahab mandang wajah Nabi Muhammad tapi masuk neraka. Beda cara pandangnya. Mereka tak mandang Nabi Muhammad, Pak. Mereka cuma mandang anak yatimnya Abdullah, anak asuhnya Abdul Muthalib. Muhammad mah ini mah anak asuhnya Abdul Muthalib. Muhammad mah anak yatimnya Abdullah. Ini anak yatim Abdullah yang meninggal. Jadi nggak mandang Rasulullah. Dan kita mandang wajah kiai juga bilang, ini masih tahu ini siapa dia. Awas Ini cara pandangnya, maaf, bukan kayak mandangnya Abu Bakar Siddiq ke Rasulullah, tapi mandangnya Abu Jahal ke Nabi Muhammad. Makanya kalau pandang ulama, pandang dengan husnudzon. Ya, pandang dengan husnudzon, insya Allah ini silsilah kita nyambung hadirin. Sanad bersambung, sanad ruqyah, sanad memandang para ulama bersambung sampai kepada Rasulullah. Insya Allah nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Kita semua yang hadir dapat syafaat Rasulullah. Kita diberikan oleh Allah, khususnya para santri kita dibukakan oleh Allah futuhal arifin, faqihum fiddin, warzuqhum kamal al-ikhlas wal yaqin, warzuqhumullah min aj'alhum min ahli al-Qur'an wa ahlullah wa khasatuh birahmatika arhamar rahimin. Dan kita yang hadir insyaallah dipanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang, Ramadan yang berikutnya, Ramadan yang selanjutnya dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan keimanan, keikhlasan. Dan insyaallah Ramadan yang akan datang jadi Ramadan yang terbaik buat kita, Ramadan yang terbaik buat umat muslimin di Indonesia, dan insyaallah juga Ramadan yang terbaik buat saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Rafah, dan di berbagai macam tempat. Insyaallah Allah berikan kemenangan buat mereka, di tempatnya dijadikan mereka orang-orang yang merdeka di dalam kehidupan mereka, di dalam negara mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil fi qulubihim ar-ruh wa rayhan wal husna wa ridwan wal bisharata wal aman fi rahmatil jinan innaka karimun mannan. Allahumma anzurhum min dhikri al-qabr wal ruh ila jannatil khulud ila dhillil mamdud ma'in masruf wa kathir katsira la maqtu'atun wa la mamnu'ah wa khurujin marbu'ah
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله علما. اللهم اختم لنا بخواتمة السعادة وجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وعلى آله وصحبه ذوي السيادة. يا رب سبحانك اللهم وتحياتي بها السلام وآخر دعوانا الحمد لله. Okay.